Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari larutan asam basa ya. Nah, subbabnya itu adalah hidrolisis garam ya. Nah, hidrolisis garam itu seperti apa ya? Nah, kita bahas di sini. Oke, pengertian hidrolisis garam. Nah, kita bahas satu dulu ya. Hidrolisis itu berasal dari kata hydro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Nah, istilah ini digunakan untuk reaksi suatu zat dengan air. Nah, jadi di sini si garam ini akan mengurai air ya dari kata hidrolisis. Pokoknya kalau ada kata hidrolisis berarti itu reaksinya dengan air. Nah, garam di dalam air akan terionisasi menjadi kation dan anion. Dan ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan terhidrolisis menghasilkan H+ ataupun OH-. Nah, bisa begitu ya. Nah, pokoknya kita ingat di sini kata kuncinya, kalau dia asam lemah atau basa lemah, dia yang bisa menyebabkan menghidrolisis suatu air ya, ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Oke, nah jenis-jenis larutan garam. Nah, larutan garam itu ada banyak ya. Yang pertama ada garam netral. Nah, garam netral itu adalah garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat. Ya, ini yang disebut reaksi netralisasi juga bisa ya, karena menghasilkan garam netral. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya garam asam. Nah, garam asam ini adalah garam hasil reaksi dari asam kuat dan basa lemah ya, karena sifat dari asam kuat maka dia menghasilkan garam asam. Nah, kemudian ada juga garam basa. Ya, pasti yang berasal dari basa kuat ya, yang berasa kuat. Nah, cuman asamnya itu lemah. Nah, jadi garam basa itu yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, yang terakhir ada yang namanya garam netral, asam atau basa. Nah, ini adalah garam yang eh, hasil dari asam lemah, basa lemah ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, dia dinyatakan netral apabila apa? Apabila dia Ka-nya sama Kb-nya itu sama ya. Dia dinyatakan asam apabila apa? Apabila Ka-nya lebih besar dibanding Kb-nya. Dan dia disebut garam basa apabila Kb-nya lebih besar dibanding Ka-nya ya. Nah, jadi gitu. Jadi dilihat dari Ka. Ka ini adalah konstanta asam ya. Ketika Ka-nya besar, maka dia asam. Ketika Kb-nya besar, maka dia garamnya garam basa. Ya, asam lemah, basa lemah. Nah, itu yang disebut garam bisa netral, bisa asam, bisa basa. Nah, ini adalah jenis-jenis garam ya. Kita lanjut lagi. Nah, kenapa bisa asam ya? Oh, kita bicara netral dulu ya. Garam netral itu pH-nya 7. Nah, garam netral dihasilkan dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, ion-ion yang berasal dari asam kuat maupun basa kuat tidak mengalami hidrolisis ya. Jadi kalau garam netral itu tidak mengalami hidrolisis. Contohnya NaCl ya. NaCl ini kan dari NaOH direaksikan dengan HCl menghasilkan NaCl. KNO3 juga dia KOH ya, ketemu dengan HNO3. KOH itu kan basa kuat, NO3 HNO3 itu asam kuat ya. Maka ini juga dia garamnya garam netral yang berasal dari asam kuat atau basa kuat. Nah, kita masuk ke garam asam. Nah, garam asam pH-nya pasti kurang dari 7 ya. Nah, oke. Garam asam itu dihasilkan tadi ya dari reaksi asam kuat dengan basa lemah ya. Sifat asam kuatnya itu akan menghasilkan garam asam. Dan garam ini akan terhidrolisis parsial. Nah, karena hanya kation yang berasal dari basa lemah yang mengalami hidrolisis, contohnya NH4Cl, NH4NO3 dan lain-lainnya ya. Nah, dia disebut parsial kenapa? Parsial ini artinya sebagian. Nah, NH4Cl kita ionkan, maka menjadi NH4 plus ditambah Cl min. Oke, kita lihat di sini. Nah, NH4 plus itu adalah ion yang berasal dari sisa basa lemah ya. Sedangkan Cl min kan dia dari asam kuat. Nah, yang dari ion basa lemah ini maka dia akan
menghidrolisis air sehingga NH4+ direaksikan dengan H2O menghasilkan NH4OH dan HCl H+ ya di sini ya. Nah, karena di sini H+ ini asam ya. Jadi dia disebut garam asam karena dia menghasilkan H+ dan yang bereaksi dengan air bukan Cl-nya tapi NH4+-nya ya. Karena apa? Karena NH4+ berasal dari ion basa lemah. Kalau yang kuat dia tidak menghidrolisis air. Ya, karena dia menghasilkan H+, maka dia bersifat asam. Ya, dia disebut juga garam asam. Oke, reaksi hidrolisis. Nah, ada yang namanya garam basa, pH-nya lebih 7 ya, lebih dari 7. Nah, ini adalah garam basa yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat. Ya, sifat basa kuatnya ini ya. Nah, garam ini akan terhidrolisis parsial. Nah, sekali lagi di sini dia parsial. Kenapa? Karena cuman asamnya doang yang lemah ya, cuman sebagiannya doang yang lemah. Contoh CH, CONA, KCN ya, HCOK gitu ya. Ini salah satu garam basa. Kita cek kenapa dia basa ya kan? Nah, KCN ya, kita ambil contoh di sini KCN. Nah, KCN kita ionkan menjadi K+ ditambah Cn-. Nah, K+ ini kan dari KOH ya, KOH itu basa kuat. Sedangkan HCN menjadi Cn- itu dia basa lemah. Nah, Cn- ya yang berasal dari asam lemah. Nah, ion yang berasal dari asam lemah dan ini yang menghidrolisis air. Nah, reaksi hidrolisisnya seperti apa? Cn- direaksikan dengan H2O maka menghasilkan HCN dan OH, OH-. Sedangkan K+-nya itu tidak memecah air, tidak menghidrolisis air. Ya, dia disebut juga sebagian, kenapa? Dia disebut parsial atau sebagian karena cuma sebagian doang, K+-nya enggak. Oh, gitu ya. Nah, dia menghasilkan OH- sehingga ini dia disebut juga garam basa. Oke, sesuai dengan definisi Arrhenius, ketika dia menghasilkan OH- maka dia sifatnya basa. Oke. Nah, yang keempat ada garam netral atau asam atau basa ya. Kita bisa tahu dia asam atau basanya dia dari Ka atau Kb-nya ya. Yang namanya asam lemah atau basa lemah pasti memiliki Ka dan Kb ya. Nah, kita bacakan di sini. Garam yang dihasilkan dari asam lemah dengan basa lemah akan memiliki sifat tergantung Ka. Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam dan Kb itu adalah tetapan kesetimbangan basa yang ini dimiliki oleh asam lemah, Kb ini basa lemah. Oke, garam ini akan terhidrolisis total ya karena kation dan anionnya mengalami reaksi hidrolisis. Nah, jadi kita lihat di sini asam lemah akan menghidrolisis, basa lemah dia. Nah, dua-duanya yang dia menghidrolisis sehingga hidrolisisnya total. Nah, sekarang kita ambil contoh gini aja deh. NH4Cn. Nah, ini menghasilkan NH4+ ditambah Cn- ya. Nah, kita lihat NH4+ juga dia bisa menghidrolisis ya karena dia berasal dari basa lemah NH4OH ya kan. NH4+ direaksikan dengan H2O maka menghasilkan NH4OH ya, menghasilkan H+. Dan Cn- juga dia menghidrolisis air juga ya. Cn- dia direaksikan dengan H2O akan menghasilkan HCN ditambah OH-. Nah, artinya hidrolisis total semua ionnya ya total itu menyeluruh ya. Jadi semua ionnya dapat menghidrolisis air. Ya, jadi definisi total tahu ya. Kalau parsial itu apa tadi? Sebagian ya. Nah, kalau dia total berarti semuanya. Dia bisa menghidrolisis air. Nah, dia dinyatakan asam tadi ya, dinyatakan asam apabila apa? Apabila Ka-nya lebih besar dibanding Kb-nya. Dan dia dinyatakan basa apabila Kb-nya lebih besar ya dibanding Ka-nya. Oke, asam lemah, basa lemah pasti punya Ka atau Kb ya. Kalau dia basa punya Kb, asam lemah dia punya Ka. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk mencari kekuatan pH-nya. Nah, untuk mencari kekuatan pH kan kita harus mencari H+-nya ya. Nah, kalau untuk garam asam, asam kuat dengan basa lemah, maka kan garamnya asam akan menghasilkan H+. Nah, di mana H+ ini sama dengan
akar KW per KB kali M kation ya. Nah, di sini juga ada derajat disosiasinya, bisa dilihat di sendiri akar KW KB kali M kation. Nah, di mana KH-nya ini adalah KW per KB. Ka ini tetapan hidrolisis ya. Oke, kalau untuk garam basah itu adalah asam lemah ketemu dengan basa kuat. Nah, contohnya kayak gini ya, ini rumusnya ya, karena dia garam basah menghasilkan OH-, jadi KW per Ka kali M anion ya, diakarin, ya rumusnya hampir sama ya di sini ya. Nah, cuman kalau dia asam menghasilkan H+, kalau basa dia dicari OH- ya, KW per Ka kali M kation. Nah, ini di sini rumusnya. Nah, terakhir ada yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ya. Nah, ini kita lihat Ka atau Kb-nya ya. Ketika Ka-nya lebih besar dibanding Kb, kan ini disebut juga garam asam ya, maka kita cari H+-nya. Nah, ketika Ka-nya lebih kecil dibanding Kb, maka kan ini garam basah, maka dicari OH, OH-nya, dan ini rumusnya seperti ini ya. Kalau misalkan Ka-nya sama Kb-nya sama, ya udah garam netral, berarti pH-nya tuh 7. Oke, ini bisa dilihat ya rumus mencari H+ dan mencari OH-nya ya untuk garaman. Nah, ini di sini ada keterangannya ya, di mana KW ini adalah tetapan kesetimbangan air pada suhu standar ya, tekanan standar ini 10 pangkat min 14 ya. KW ini adalah konstanta kesetimbangan air. W itu ya water ya. Kalau Ka ini kan asam, D ini basa, kalau A ini adalah derajat hidrolisis, kalau KH itu adalah tetapan hidrolisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan pH 500 ml NH4 2 kali SO4 ya, amonium sulfat ya, 0,1 M, di mana Kb-nya NH4OH itu 2 kali 10 pangkat min 5 ya. NH4OH ini kan dia basa lemah ya, pasti dia memiliki yang namanya Kb. Nah, sekarang kita lihat, kita jawab ya. Nah, NH4SO4, NH42SO4 ya, kita uraikan, maka menjadi 2NH4 plus ditambah SO4 min 2. Oke, di sini ada dua ya, NH4 plus, ada SO4 min 2. Nah, yang menghidrolisis air itu yang mana? Ya, yang dari basa lemah ya, basa lemah atau asam lemah gitu kan. Nah, SO4 kan dia asam kuat, maka dia tidak perlu ya, yang kita ambil adalah NH4 plusnya ya. Kan di sini konsentrasinya berapa? 0,1 M ya. Kalau di sini 0,1 M, maka di sini 0,2 M ya. Karena faktor dari koefisien. Di sini 1, di sini 2. Perbandingannya 1:2. Oke, jadi 0,2. Nah, kita nyari H plusnya. Nah, kita tahu H plus dari mana ya? Karena di sini asam kuat ya, H2SO4 ini kan berasal dari asam kuat, NH4 ini kan basa lemah ya. Karena sifat dari asam kuat maka dia menghasilkan H+. Nah, sama dengan akar KW per KB kali M kation. Oke, ini rumusnya ya. Nah, kita masukin aja. Nah, di sini 10 pangkat min 14 karena tetapan kesetimbangan air itu 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dari mana? Nih ya, KB dari basa lemahnya ya. Nah, dikali 0,2 dari konsentrasi si M ini ya yang mengalami hidrolisisnya ya. Nah, jadi H plusnya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Oke, dari 10 pangkat min 5 ya, kita bisa mencari pH-nya. Nah, nih ya, kenapa kita ambil NH4 plus ya, karena ion basa lemah, maka sifat larutannya asam ya. Nah, nih di sini karena kita sudah mencari H plusnya, kita cari pH-nya. Nah, jadi pH itu min log H plus. Jadi min log 10 pangkat 5 ya. Berarti ini pangkat berapa? Pangkat min 5. Ya, jadi pH-nya 5. Oke, dapat ya. Nah, sekarang kita contoh soal yang selanjutnya. Nah, tentukan pH 100 ml CH3COK 0,1 M. Ka-nya
Ya, ini kan si asam asetat ya, yang lemah itu asam asetat. Nah, Ka-nya itu 10 pangkat min 5. Oke, caranya gimana? Kita ionkan dulu, ya kan? Nah, kita ionkan Ca3COK, ini adalah garam ya. Dia menghasilkan Ca3CO- dan K+. Oke, kita lihat di sini, dan di sini 0,1, di sini 0,1. Oke, nah jadi di sini 0,1, di sini 0,1. Yang kita ambil adalah CH3CO-nya, ya. Kenapa? Karena yang dari lemah ini ya, yang dapat menghidrolisis air, sedangkan K+ itu dia tidak menghidrolisis air. Nah, jadi kita dapatlah OH-nya ya. Kenapa dia OH-? Nah, kenapa dia OH-? Karena dia, nah yang diambil ini adalah ion si yang asam lemahnya ya. Maka larutan akan bersifat basa ya. Nah, asam lemah nih di sini ya. Kalau K+ kan dia basa kuat, dia tidak menghidrolisis ya. Yang menghidrolisis tadi, jadi kata kuncinya untuk menghidrolisis itu adalah cari aja yang sisa asam lemah atau sisa basa lemah ya. Karena ini sebagian ya, sebagian doang, ini disebut juga hidrolisis parsial. Nah, dari OH-nya kita dapat, kita cari pH-nya ya. Nah, cari pH-nya, pH min log OH min. Nah, jadi min log 10 pangkat 5, POH-nya berapa? 5 ya, pangkat 5 kan ya, min 5 ya. Min ketemu min jadinya positif di sini, positif 5. Oke, apakah ini udah selesai? Belum ya, kan kita cari pH. Maka pH-nya itu sama dengan 14 min POH. 14 kurang 5 ya, 5 dari sini sama dengan 9. Oke, sudah ketemu. Jadi pH-nya berapa? 9. Nah, contoh soal selanjutnya nih. Nah, tentukan pH campuran larutan HCl ya, 50 ml, 0,5 M ya HCl ini, dan 50 ml NH4OH ya, 0,5 M. Di mana Kb-nya NH4OH itu 10 pangkat 5. Kalau HCl ya nggak punya Ka ya, asam kuat nggak punya dia. Nah, di sini kita cari dulu. Ini kan reaksinya asam basa ya. HCl ditambah NH4OH kan asam basa, maka reaksinya adalah asam basa. Kita cari dulu molnya. Ya, mol itu sama dengan M kali V ya, 0,5 kali 50 ya. 0,5 ini konsentrasinya ya, konsentrasinya 0,5 kali 50 mililiter ya. Jadi 25 milimol. Nah, kalau mol dari NH4OH-nya kita lihat di sini ya, 0,5 M kali 50, jadi 25 juga. Oke, jadi reaksinya seperti ini ya, reaksi asam basanya ya. Nah, mula-mula berapa? Mula-mula 25, 25, 25, 25 milimol ya. Maka dua-duanya habis, ya kan? Di sini ya kita kurangkan di sini ya, maka di sini habis, di sini habis. Maka yang ada adalah NH4Cl dan H2O. Nah, yang di sini hanya ada garam. Nah, ketika hanya ada garam, maka reaksinya adalah menggunakan reaksi hidrolisis ya, rumusan hidrolisis. Oke, garam yang terbentuk merupakan garam asam ya. Kenapa disebut garam asam? Karena HCl ini asam, NH4OH ini dia basa, maka sifat asamnya kuat ya. Nah, dia di garam asam dan dia juga pasti menghasilkan H+ ya. Nah, sekarang kita lihat di sini molnya 25 ya. Kita cari dulu molnya berapa di sini. Mol dari NH4Cl itu 25 milimol ya dari sini ya yang dihasilkan. Nah, kita cari di sini. Nah, jadi konsentrasinya itu adalah mol dibagi volume ya. Nah, di sini 25 dibagi 50 tambah 50. Nah, 50 dari mana nih? Nah, 50 sama 50 ini dari volume dari HCl dan volume dari NH4OH. Jadi volume campurannya itu adalah 100 mili ya. Nah, jadi di sini 0,2 M. Oke, rumusnya adalah H+ ya, karena ini adalah garam asam, kita cari H+-nya. Oke, ini rumusannya. Oke. Kita masuk 10 pangkat min 14, karena tetapan kesetimbangan air itu 10 pangkat min 14, dibagi Kb-nya 10 pangkat min 5, ya. Nah, di sini karena Kb-nya berapa? Kb dari NH4OH itu 10 pangkat min 5, dikali 0,25 dari sini, ya, M dari NH4 plusnya. Oke, jadi di sini dapatlah H+-nya itu 5 kali 10 min 5,5 ya. 5 kali 10 pangkat min 5,5.
Oke, jadi pH-nya berapa? Nah, pH-nya itu ya ini berapa nih? 5,5 ya. Jadi di sini 5,5 min log 5. Oke, dapat ya pH campurannya sebesar 5,5 min log 5. Oke, kita masuk ke latihan soal. Persiapkan buku tulisnya ya. Sekalian bahas juga. Oke, berikut merupakan beberapa jenis garam ya, sifat larutan dan tipe hidrolisisnya. Nah, ini di sini kita lihat ya. Nah, ada K2CO3 ya. Ini dilihat dari tabelnya ya, yang berhubungan dengan tepat ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, ya pasti kita lihat aja ya, jawabannya ternyata adalah C. Ya, kenapa bisa C? Yuk kita bahas di sini. Oke, K2CO3 ya, terion menjadi 2K+ ditambah CO3-2. Nah, ini kan sisa basa kuat, ini kan sisa asam lemah. Ya, pasti garamnya garam basa dong, ya kan? Nah, salah nih di sini. Dan hidrolisisnya adalah sebagian, karena kan yang satu kuat, yang satu lemah, ya, sebagian, yaitu yang berasal dari si asam lemah aja. Maka dia parsial. Nah, kemudian yang kedua, NH4NO3, ya. Nah, ini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nah, sifat asamnya kuat, maka garamnya asam. Wah, betul, ya kan? Dan hidrolisisnya parsial. Ya, betul. Ya, kenapa? Karena yang lemah cuma satu, ya kan? Basa lemah doang, asamnya kuat, ya kan? Oke, kemudian yang ketiga, NH2SO4. Nah, kita lihat di sini NH Na+ ya, basa kuat. SO4 min 2 asam kuat. Basa kuat, asam kuat, garamnya netral. Nah, betul. Nah, karena dua-duanya kuat, tidak ada hidrolisisnya di sini, ya, maka tidak terhidrolisis. Betul juga, ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Tapi 4 kita bahas juga, ya. Nah, 4 itu NH4CN. Nah, NH4CN itu NH4+ ditambah CN-. Nah, di sini basa lemah, ya maksudnya sisa basa lemah dan sisa asam lemah. CN- itu kan sisa asam lemah. Oke, dua-duanya lemah, ya. Kalau dua-duanya lemah, ya berarti sempurna, ya. Dan apakah sifat garamnya basa? Wah, ternyata tergantung Ka sama Kb. Jadi bisa disimpulkan nomor 4 ini belum belum bisa dinyatakan benar bahwa dia basa, ya. Kalau ketika Ka-nya lebih besar, maka dia garamnya garam asam, ya kan? Bisa benar, bisa salah juga, ya kan? Ya, dia tergantung Ka atau Kb-nya. Jadi nggak bisa ditentukan. Nah, dan hidrolisisnya parsial. Kan basanya lemah, asamnya lemah, dua-duanya lemah. Ya, harusnya total dong, ya kan? Nah, jadi garamnya garam total. Oke. Untuk soal selanjutnya. Nah, ini di sini campuran larutan di bawah ini yang menghasilkan garam hidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian atau ini tadi parsial ya. Dan dia bersifat basa. Oke, jadi jawabannya apa? A, B, C atau D atau bisa jadi E. Oke, kita bahas ya di sini ya. Jawabannya apa? Pasti jawabannya yang D. Nah, kalau bisa D ya, ya kita bahas lanjut aja di sini. Oke, yang pertama tadi masih ingat kan? Nah, garam hidrolisis sebagian dan bersifat basa merupakan garam yang dihasilkan dari asam lemah dan basa kuat, ya kan basa kuat dia, sehingga menghasilkan garam basa. Dan dia garam hidrolisis pasti dia salah satunya asam lemah ya. Kalau basanya kan nggak mungkin basa lemah ya kan, maka yang lemah itu adalah asamnya. Dan kedua molnya harus sama-sama habis ya. Namanya aja kita bicara asam, bicara garam ya, maka asam basanya harus habis. Oke, tadi masih ingat ya, yang ini HCl NH4OH, asam kuat, basa kuat. Garamnya apa? Garam netral, ya kan? Ini kan habis dulunya. Ya, garam netral berarti yang A salah. Nah,
HCl sama NH3 ini asam kuat dan basa lemah. Maka apa dia? Nah, garamnya garam asam ya, karena sifat asamnya kuat. Oke, di sini ada HCl sama NH3 dan dia garamnya apa? Garam asam ya. Oh, asamnya asam kuat. Oh, tapi di sini molnya beda nih. Kita cari dulu ya. Ternyata di sini adalah habis ya. Di sini habis, maka menghasilkan NH3 ya. Ketika ada basa lemah sama garamnya apa? Masih ingat nggak materi dulu? Ya, penyangga ya. Nah, kan syaratnya harus kedua mol-molnya habis ya. Kalau kita bicara terus, ya kan ini sudah dipelajarin di larutan penyangga. Kenapa dia bisa penyangga? Atau bisa kembali lagi ya ke materi sebelumnya. Oke, nomor yang D. Nah, ini di sini 50 ml ya CH3COO 0,5 m ditambah 50 ml NaOH 0,5 m. Nah, ini di sini basanya basa kuat. Nah, iya, betul ya. Tadi apa? Asam lemah ketemu dengan basa kuat dan dua-duanya harus habis, ya kan? Dari yang di atas ini, ya. Ini kan habis nih, 50 kali 0,5 berapa? Ya sama kan? Molnya di sini kan 25 milimol kan? Di sini 25 milimol, di sini juga 25 milimol. Jadi dua-duanya habis nih molnya. Maka ini dia disebut juga garam hidrolisis dan bersifat basa. Kenapa? Karena dia berasal dari basa kuat dan asam lemah ya. Yang E. Nah, sekarang kita lihat di sini ya NaOH kan basa kuat ya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini CH3COOH ini 0,525. Nah, berarti yang habis siapa? Yang habis itu oh, sorry ya, ternyata yang habis itu ternyata si CH3COOH ya. Nah, di sini dia menghasilkan nah, ini di sini nih ternyata yang habis itu yang ini ya, kan karena di sini apa 225 milimol, nah di sini 50. Ya kan 25 sama 50 kan berarti yang ini yang habis. Oke, ini habis, maka dia menghasilkan NaOH aja ya sebagai sisanya ya. Maka dia apa? Pasti dia basah. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Oke, selanjutnya. Nah, besarnya pH dari HCN NH4CN 0,1 m jika KaHCN-nya sekian ya 4,5 kali 10 pangkat minus 10 dan Kb-nya NH3 itu 5 NH3 itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 adalah apa jawabannya? Ya, jawabannya D ya. Kenapa bisa D? Sekarang ini NH4CN ya, kita ionkan menjadi NH4+ ditambah CN-. Oke, basa lemah asam lemah. Hidrolisisnya apa? Total ya. Maka dia bergantung Ka atau Kb. Nah, sekarang kita lihat Ka sama Kb-nya lebih besar mana? Ya, ternyata Kb-nya lebih besar. Maka larutan ini dia bersifat basa. Nah, kita cari OH-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini Ka-nya kan ini Kb-nya. Jadi konsentrasi ini di sini tidak digunakan ya. Tidak 0,1 dia tidak digunakan. Jadi yang diambil Ka atau Kb-nya aja. Ya, jadi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, jadi pOH-nya ya 5 min log 2 ya. Nah, jadi pH-nya 14 min pOH. Jadi 14 dikurang 5 min log 2. Ya, 14 kurang 5 berapa? 9 ya. Min ketemu min jadinya plus log 2. Oke, jadi jawabannya D. Oke, larutan NaX 0,4 m mempunyai pH 8 plus log 2. Besar nilai KHX itu berapa? Oke, jadi di sini kita cari Ka-nya. Oke, jadi jawabannya apa? Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kok bisa A ya? Kita bahas aja di sini. Nah, ini larutan
AX 0,04 M. Ya, jadi pH-nya 8 plus log 2. Nah, 8 plus log 2 ini apa sih? Garam basa ya, karena lebih dari 7. Nah, ya lebih dari 7 dia. Nah, kita cari pOH-nya dulu ya untuk mencari OH-nya ya. Jadi pOH-nya itu adalah 6 min log 2 ya. Jadi OH-nya berapa? Nah, OH-nya gini aja gampangnya ya. Di sini 6 jadi pangkat nih. Kan 6. Kalau misalkan 7 min log 2 jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini itu sifat logaritma seperti itu ya. Ini trik mudahnya aja. 6 min log 2 ya. Jadi 2-nya ini jadi di sini. Sedangkan 6 ini jadi pangkat ya karena sifat log itu kan tentang kepangkatan ya. Oke. Nah, jadi di sini OH- sama dengan KW per Ka kali M anion ya. Nah, jadi anionnya berapa nih? 0,04 ya, kita masukin di sini kita cari Ka-nya. Ya, pindah ruas dan didapatlah Ka-nya berapa? Nah, Ka-nya adalah 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 4 sama aja ya. Oke, jadi jawabannya A. Nah, ini jika ke dalam 50 ml larutan HCl 0,1 M ditambahkan 50 ml NH3 0,1 M, maka pH larutannya akan berubah dari, nah, dari berapa nih? Dari, nah, ini bisa dilihat nih di sini. pH sebelumnya siapa sih? HCl ya, pH sebelumnya. Nah, ketika ditambah NH3, pH-nya berubah jadi berapa? Maksudnya gitu, maksud dari soalnya. Ya, jadi jawabannya apa? Ya, 1 menjadi 5 ya. Kenapa bisa 1 jadi 5? Nah, sekarang gini, sebelum ditambah NH3 nih, berarti di sini ada HCl-nya aja ya. Nah, jadi H plusnya itu 0,1 ya, karena dia asam kuat, maka H plus sama dengan M-nya aja langsung. Nggak usah pakai K atau KB-nya, langsung aja M. Nah, jadi pH-nya berapa? pH-nya 1 ya, 10 pangkat min 1 ya. 0,1 itu kan 10 pangkat min 1. Jadi pH-nya di sini 1. Oke, ini sebelum ditambah NH3. Nah, ketika ditambah NH3, kita cari dulu HCl ditambah NH3 reaksinya asam basa. Otomatis kita cari mol asam sama dengan mol basa kita. Ya, mol asam sama mol basanya. Oke, mol asamnya berarti di sini 5 milimol ya, karena di sini soalnya kan 0,1 kali 50 ya, 50 mililiter jadi 5 milimol. Oke, untuk basanya ya di sini 0,1 M kali 50 juga sama ya, 5 milimol juga. Nah, jadi di sini mula-mulanya 5 dan syarat terjadinya reaksi garam itu harus dua-duanya habis ya, asam basanya habis. Sehingga dia harus menghasilkan garamnya aja. Nah, ini di sini dia menghasilkan 5 ya, 5 milimol NH4Cl. Oke, jadi mol garam NH4Cl yang terbentuk adalah 5 milimol ya. Nah, di sini kita cari NH4 plusnya yaitu 5 milimol dibagi volumenya. Kan konsentrasi rumusnya mol dibagi volume ya. Jadi molnya itu 5 milimol dibagi volume totalnya kita hitung di sini. 50 ditambah 50, 100 ya. 50-nya dari HCl dan ininya dari NH3 ya, 50-nya. 50 HCl, 50 NH3. Jadi di total 100. Oke, jadi 0,05. Oke, rumusnya masih sama ya, seperti ini. Ya, di sini KB-nya itu 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini 10 pangkat min 14 dari mana? Ternyata tetapan kesetimbangan air itu selalu tetap ya, 10 pangkat min 14 ya, pada kondisi tertentu ya. Atau umumnya 10 pangkat min 14 kali 0,05. Oke, 5 dikurang dibagi 5 kan habis ya. Jadi 10 pangkat min 10 diakarin 10 pangkat min 5. Nah, jadi pH-nya min log 10 pangkat 5 jadinya 5. Oke, jadi sebelumnya berapa? Sebelumnya 1, setelah ditambah NH3 pH-nya menjadi 5. Jadi jawabannya yang E. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.